Di sisi lain, di sebuah bar yang sepi, raut wajah sedih juga terukir di wajah seorang pria. Ia bernama No Jung Hyun. Ternyata, ia adalah mantan kekasih Nara yang akan menikah hari ini. Ia sangat frustasi karena wanita yang begitu dicintainya akan menikah. Nah, diketahui, ternyata Jung Hyun dan Nara telah menjalin kasih selama 6 tahun. Namun, 2 bulan yang lalu mereka terlibat konflik hingga putus. Jung Hyun tak menyangka Nara akan menikah secepat ini. Ia masih sangat mencintainya. Amat pedih guys. Saat kesedihan larut dalam suasana dan rasa mabuk mulai menyerang, Jung Hyun tiba-tiba teriak dan bertekad untuk menghadiri pernikahan. Bukan sebagai tamu, melainkan untuk membawa Nara kabur. Ki Bae yang merupakan sahabat Jung Hyun pun mengatakan bahwa Jung Hyun sudah telat. Jika dilihat dari jamnya, pasti acara sudah selesai. Meski begitu, Jung Hyun tetap bertekad menjalankan misinya. Ia benar-benar tak bisa hidup tanpa Nara. Saat hendak keluar dari pintu bar, tiba-tiba Jung Hyun dikejutkan dengan kehadiran Nara. Ternyata Nara juga tak bisa hidup tanpa Jung Hyun. Ia nekat melarikan diri dari acara pernikahannya. Cinta mereka pun terjalin kembali. Esok harinya, Nara menyuruh Jung Hyun meminta restu pada ibunya. Nara mengatakan bahwa Jung Hyun tak perlu gugup karena sang ibu berada di pihak kita. Saat bertemu itu, overthinking terus menghantui Jung Hyun. Hal ini karena ia tak percaya berhadapan dengan keluarga Nara. Jadi guys, Nara ini berasal dari keluarga kaya, sedangkan Jung Hyun dari keluarga miskin. Ditambah lagi saat ini status Jung Hyun pengangguran karena ia sibuk belajar untuk ujian advokat. Saat berhadapan langsung di depan ibunya Nara, Jung Hyun curiga bahwa wanita tua ini akan menyiramkan air ke wajahnya. Namun ternyata ia hanya salah sangka. Tak berapa lama kemudian, sang ibu pun menyodorkan uang untuk Jung Hyun. Tentu saja ya kan, Jung Hyun langsung tahu artinya. Ia pun menolak uang dan berharap si ibu memberinya kesempatan. Namun ya kan guys, lagi-lagi Jung Hyun salah paham. Ternyata uang itu sengaja diberikan agar Jung Hyun bisa membelikan apartemen untuk putrinya. Ia tak ingin mereka tinggal di kos-kosan sempit usai menikah. Melihat lampu hijau dari ibunya Nara, ya kan Jung Hyun pun sangat senang. Rintangan terberat bagi Jung Hyun sebenarnya bukanlah ibu melainkan ayahnya Nara. Pria tua yang galak ini menentang habis-habisan hubungan Jung Hyun. Bahkan saking kesalnya, pria tua ini sempat menodongkan pistol pada Jung Hyun guys. Melihat nyawa sang kekasihnya terancam, ya kan Nara pun turun tangan. Dan dari segala drama yang ada, akhirnya mereka bisa menikah. Telah menjalani bahtera rumah tangga selama 2 tahun. Dulunya utuh justru memudar. Perilaku, sifat mereka yang bertolak belakang adalah pemicunya. Kini rasa benci telah merasuk ke hati mereka dan berakhir di meja pengadilan. Yap guys, mereka memutuskan untuk cerai. Dalam proses perceraiannya, pihak pengadilan pun bertanya mengenai asal-muasal rasa benci itu. Dengan semangat baik Jung Yeol maupun Nara, mereka sama-sama mengeluarkan unek-uneknya. Nara mengatakan bahwa perselisihan ini berawal sejak masa persiapan nikah. Ternyata, Junior lebih ingin tinggal di kos-kosan ketimbang membeli apartemen. Hal ini karena ia tak ingin harga dirinya sebagai pria jatuh. Mau menggunakan uang yang diberikan Nara untuk membeli apartemen. Sehingga terjadilah adu backup kala itu. Nah, perselisihan kedua terjadi saat mereka usai Nara ingin honeymoon ke Swiss gue. Dan itu dikabulkan oleh Junior. Namun saat di Swiss, Nara sama sekali nggak mau keluar dari kamarnya. Ia mengatakan bahwa liburan itu untuk bersantai, bukan jalan-jalan. Sehingga rebahan di hotel sudah cukup baginya. Alhasil ya kan guys, hanya Jung Hyun lah yang menikmati salju di sana. Sihan tak usai sampai di situ guys. Nara mengatakan bahwa ibu mertuanya juga turut andil dalam perpecahan ini. Ternyata saat Nara berkunjung ke rumah ibu mertuanya yang miskin, Nara selalu diremehkan. Ia dikatai tak bisa cuci piring dan menghidupkan api hanya kompor. Karena ia terlahir di keluarga kaya. Tak hanya itu, sang ibu mertua juga mengatai kulkasnya kotor dan Nara tak pandai mengolah makanan. Tentu saja ya kan, hal itu membuat sakit hati bagi Nara. Bukannya membela, Junior justru ikut-ikutan menghina. Perselisihan berikutnya datang karena ulah Nara. Suatu hari Jung Hyun ingin meminjam uang pada Nara. Ia ingin memberikan hadiah untuk temannya yang akan menikah. Bukannya diberikan pinjaman, Nara malah mengatakan bahwa tak usah repot-repot ingin memberi hadiah. Kau kan pengangguran katanya gue. Mendengar kata nganggur, ya kan Jung Hyun pun tersinggung dan pergi. Yap gue, jadi selama ini hanya Nara lah yang bekerja dan menafkahi keluarga. Sementara Jung Hyun, ia sibuk belajar untuk seleksi advokatnya karena masih tersinggung.
Jung Yeol pun merajuk dan mengungkit-ungkit perkataan Nara. Permasalahan masih terus terjadi. Jung Yeol mengatakan bahwa Nara jarang mandi. Ia sangat bau, katanya gue. Tak hanya itu, Nara juga suka mabuk-mabukan. Nah, suatu hari, Nara yang bau plus mabuk menghampiri Jung Yeol yang tengah belajar. Ia ingin skidi papap dengan Jung Yeol malam itu. Tentu saja ya kan. Jung Yeol tak sanggup menahan bau Nara yang semerbak, hingga ia nekat mendorongnya. Saling tuduh selingkuh juga terjadi di antara mereka. Mendengar semua rentetan cerita dari Jeng Yi dan Nara, pihak pengadilan pun paham dengan perasaan mereka. Mereka kemudian kembali bertanya, kejadian buruk apa yang terjadi baru-baru ini? Jung Yeol pun berkata bahwa ada kejadian buruk yang terjadi hari ini. Jadi guys, tadi subuh, saat Jung Yeol hendak tidur, tiba-tiba Nara yang mabuk datang. Jung Yeol yang tak ingin diganggu pun memilih pergi dari kamar. Ia ingin istirahat, karena pagi ini ia akan ujian advokat. Saat bangun di pagi harinya, ia melihat seluruh rumah penuh dengan asap. Ternyata itu berasal dari panci yang hampir terbakar. Dan tentu saja itu adalah ulahnya Nara yang mabuk. Alhasil ya kan, Jung Yeol jadi frustasi dan gagal menjalani ujian advokatnya. Padahal selama ini, ia berjuang mati-matian untuk lulus. Dan karena itu jugalah, siang harinya, mereka langsung datang ke pengadilan untuk bercerai. Mendengar semua perkataan Jung Yeol dan Nara, pihak pengadilan pun meminta waktu 30 hari untuk berdiskusi. Jung Yeol sangat senang karena mereka akan bercerai. Ia bahkan mengatur alarm diapnya di 30 hari dari sekarang. Saat hendak pulang ke rumah, keduanya kembali berdebat, dan saat berdebat itu hal buruk menimpa mereka. Dengan laju, sebuah truk malah menabrak mereka hingga terjadi kecelakaan beruntun. Mereka pun dilarikan ke rumah sakit, namun mengalami amnesia. Mereka tak ingat sama sekali dengan dirinya sendiri. Bahkan keluarga mengetahui hal itu, ya kan, pihak keluarga pun jadi sedih. Nah, saat keadaan mulai tenang, Junior dan Nara pun baru tahu bahwa mereka adalah sepasang suami istri. Dalam hati Jung Yeol, ia senang karena menikah dengan wanita cantik. Namun di dalam hati Nara, ia justru bingung karena menikah dengan pria yang tak pun cukup penasaran dengan kisah cinta yang tak diingatnya. Saat Junior melihat headnya, ia bingung dengan alarm yang disetingnya. Ia penasaran ada hal apa di tanggal 15 bulan depan. Saat bertanya pada Nara, Nara pun nggak ingat apa-apa gue. Namun sang adik yang juga ada di sana malah nimbrung dan mengatakan bahwa itu adalah tanggal perceraian mereka. Yap guys, Jung Yeol dan Nara pun jadi semakin bingung mengapa mereka bisa menikah dan hendak bercerai. Di sisi lain, dokter tengah bicara dengan ibunya Jung Yeol dan ibunya Nara. Dokter menyarankan agar Jung dan Nara tetap tinggal serumah agar menstimulus otak mereka. Hal ini dapat membantu Jung Nara mengingat kembali masa lalunya. Mendengar itu, ibunya Jung Yeol dan Nara pun sepakat untuk mengizinkan mereka tinggal serumah. Namun perceraian harus tetap terjadi. Yap guys, tujuan ibu-ibu ini hanya ingin anaknya kembali pulih, tetap bercerai. Hal ini karena sedari mereka memang tak setuju dengan hubungan Junior dan sebagai Nara pelindung agar keduanya tak jatuh cinta lagi. Adiknya Nara yang bernama Namipul tinggal bersama mereka. Beberapa hari kemudian, diadakanlah pesta untuk pemulihan Jung Yeol dan Nara. Semua tamu diharuskan cerita tentang masa lalu mereka. Ini agar Jung Yeol dan Nara kembali ingat siapa diri mereka. Saat bertemu dengan Kibe, sahabatnya Jung Yeol bertanya, apakah Kibe tahu awal pertemuan dirinya dengan Nara? Percaya diri, ya kan? Kibe pun mengatakan bahwa dirinya yang mengenalkan Nara pada Jung Yeol. Scene flashback ke masa lalu. Kala itu Jung Yeol tengah belajar di sebuah bar. Saat hendak meminta bil, Kibe malah salah mendengar. Ia mengira Jung Yeol ingin dibawakan seorang wanita. Ia pun menarik Nara dari meja sebelah ke meja Jung Yeol. Itulah awal pertemuan mereka. Mereka kemudian minum bersama. Bahkan saat Nara keselak buah, Junior lah yang menyelamatkannya. Usai dibawa ke rumah sakit, Nara malah kepincut dengan dokter muda di sana. Sejak saat itu, Nara pacaran dengan si dokter. Sementara Junior kembali fokus pada proses belajarnya. Beberapa bulan kemudian, saat sedang menonton pertandingan baseball, Jung Yeol kembali melihat Nara. Kala itu, Nara berjoget tak karuan karena baru putus dengan si dokter. Usai pertandingan, Nara malah terjatuh dan ketinggalan bus. Saat itu hujan turun dengan derasnya dan ditimin, yang pas Jung Yeol hadir dengan payungnya. Ia bagaikan pahlawan di mata Nara. Sejak saat itulah, mereka menjadi dekat. Bahkan Nara lah yang meminta nomor Jung Yeol duluan. Oke, kembali ke masa sekarang. Cerita ini juga didengarkan oleh Nara
Melalui teman-temannya, ia tak menyangka bahwa dirinya lah yang meminta nomor duluan. Esok harinya, Jungyeo dan Nara menjalani terapi hipnotis. Mereka dibuat tidur dan mengingat masa lalunya. Saat itu Jungyeo hanya ingat bahwa Nara begitu membencinya. Ia juga melihat ada potongan panci kebakar kala itu. Diingatan Nara, saat itu ia tengah mabuk dan hendak memasak. Ia ingin Jungyeo sarapan sebelum pergi ujian. Namun karena terlalu mabuk ia malah ketiduran dan menyebabkan panci terbakar. Usai dibangunkan dari hipnotisnya, dokter meminta mereka mengungkapkan perasaan masing-masing. Kala itu Junior meminta maaf pada Nara. Ia tak tahu bahwa Nara begitu tulus menyiapkan sarapan untuknya. Melihat adegan ini, ibunya Jungyeo dan ibunya Nara yang juga ada di sana jadi terharu. Bagi ibunya Nara, ia senang karena kedua insan ini akan bercerai dengan damai. Namun bagi ibunya Jungyeo, ia heran mengapa kedua insan ini harus dipisahkan. Jika sudah berdamai, dari sini kita bisa menilai bahwa ibunya Nara masih keker dengan perceraian ini, sedangkan ibunya Jungyeo sudah ikhlas jika mereka kembali bersama. Beberapa hari kemudian, keduanya masih tinggal bersama. Suasana masih canggung di antara mereka dan tentu saja diawasi oleh Nami. Waktu terus berlalu dan kini sudah memasuki hari ke-10 menjelang perceraian Jungyeo sudah tak canggung lagi tinggal bersama Nara. Bahkan suatu hari, Jungyeo pernah gosok gigi tanpa busana di kamar mandi. Dan di waktu dan tempat yang sama, Nara juga boker di sana. Wah, kejadian ini memang tak disengaja. Dan tentu saja membuat keduanya jadi salah tingkah harinya. Jungyeo melihat Nara yang tengah makan stroberi. Tiba-tiba ingatan masa lalunya pun muncul. Ternyata mereka pernah bercinta sambil makan stroberi. Hal ini kemudian Jungyeo ceritakan pada dokter. Mendengar itu, dokter pun menyarankan mereka skidi papap. Mungkin saja dengan begitu ingatannya bisa pulih. Apalagi status mereka masih suami istri. Tak ada salahnya jika ingin bercinta, ya kan? Tentu saja hal ini berat bagi keduanya, karena mereka masih merasa asing satu sama lain. Alih-alih skidi papap, ya kan guys? Jungyeo malah mengajak Nara berkencan. Mungkin saja mereka bisa mengingat masa lalu jika jalan-jalan bersama agar tak ketahuan dengan Nami. Jungyeo yang berpenampilan rapi keluar dengan alasan ingin buang sampah, sementara Nara keluar dengan cantik tanpa memberitahu alasannya pada Nami. Nah, saat kencan itu, keduanya semakin dekat. Mereka menikmati wine serta makan di pinggir jalan dengan hikmat. Mereka masih belum mengetahui alasannya kenapa dulu mereka saling mencintai. Namun saat ini perasaan yang baru telah muncul. Malam harinya, saat hendak pulang di tengah hujan lebat, tiba-tiba payung Nara terbang. Kala itu dengan sigap Jungyeo pun memayungkan Nara. Momen ini membuat Nara jadi teringat saat Jungyeo memayungkannya di masa lalu. Jungyeo yang bagaikan pahlawan di mata Nara karena hal itu secara mengejutkan. Nara malah mencipok bibirnya. Jungyeo mual dan kemudian menamparnya. Setelahnya Nara minta maaf atas refleks yang ia lakukan.